Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Khalifatul Maisaroh dari kelas 10 MIPA 8, nomor absen 34. Di sini saya akan membacakan sedikit materi tentang menapaki kehidupan yang benar bersama Kitabullah. Kebenaran kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah kitab kebenaran dan semuanya terbukti benar, fakta-fakta ilmiah dan berita mengenai peristiwa masa depan yang tidak mungkin diketahui oleh masa itu dinyatakan dalam ayat-ayatnya. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Rabb yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Al-Quran juga bebas dari segala pertentangan. Setiap informasi yang dikandung Al-Quran semakin mengungkapkan keajaiban kitab suci ini hari demi hari. Yang kedua adalah tadabbur. Keajaiban Al-Quran adalah memberitakan sejumlah peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang, atau seperti kisah kemenangan Bizantium. Berita lain yang disampaikan Al-Quran tentang peristiwa masa depan ditemukan dalam Quran Surat Ar-Rum yang merujuk pada Kekaisaran Bizantium. Melalui ayat ini disebutkan bahwa Kekaisaran Bizantium mengalami kekalahan besar, tetapi setelah itu akan memperoleh kemenangan. Wawasan Islami. 1. Memahami kitab Allah atau Kitabullah. Kitabullah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung petunjuk dan kebenaran, dan pengertian kitab adalah wahyu Allah yang dibukukan. Makna lain dari Kitabullah adalah ajaran Allah yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul yang merupakan ketetapannya. Hakikatnya, sumber Kitabullah atau Samawi itu satu, yakni berasal dari Allah. Maka antar kitab satu dengan kitab lainnya saling berkaitan dan saling bersinggungan. Semua umat muslim wajib mengimami kitab Allah. Hakikatnya, sumber Kitabullah atau Samawi itu satu, yakni berasal dari Allah. Maka antar kitab satu dengan kitab lainnya saling berkaitan dan saling bersinggungan. Semua umat muslim wajib memahami kitab Allah. Keyakinan umat Islam terhadap beberapa kitab suci tidak bermakna bahwa umat Islam harus berpedoman kepada kitab-kitab suci tersebut. Hanya satu, yaitu Al-Quran yang harus dijadikan pedoman dan petunjuk. Yang kedua, hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. A. Menjadi saksi kebenaran dan menjadi tolak ukur atau barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Menjadi solusi, menjawab dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara penganut agama. C. Mengoreksi isi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya. Ada 4 kitab, yakni kitab Zabur, yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam dan diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Nabi Daud hidup di tanah Kan'an sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur menggunakan bahasa Kipti. Yang kedua adalah kitab Taurat, diwahyukan kepada Nabi Musa dan dikhususkan pada Bani Israel. Nabi Musa hidup di Mesir, Madian, dan Sinai sekitar abad 14 sebelum Masehi. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa, diperuntukkan hanya kepada Bani Israel. Nabi Isa hidup di tanah Kanan sekitar abad 1 sebelum Masehi. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, dan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, perbedaan Al-Quran dengan kitab lainnya. Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. Hal ini karena setiap kali wahyu ayat atau surat turun langsung disampaikan kepada Nabi dan sahabatnya untuk ditulis dan dihafal. Sebaliknya, kitab suci lainnya sudah tidak utuh, tidak ada naskah asli, dan mengalami banyak perubahan, penyimpangan, dan pengurangan atau penambahan. Yang keempat, mushaf dan suhuf. Kitabullah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu suhuf dan mushaf. Sahaf atau menulis.
Suhuf tunggal atau sahifa berarti lembaran yang tertulis atau sesuatu yang dibentangkan. Sepenggal kalimat yang ditulis dalam material seperti kertas, kulit, daun, atau media lain. Sedangkan mushaf atau mashahif berarti kumpulan-kumpulan suhuf yang dibundel menjadi satu. Yang kelima, penggantinya beriman kepada kitabullah. Pentingnya beriman kepada kitabullah. Semua orang ingin sukses dan berhasil menggapai disebabkan tidak menempuh jalan-jalan yang Semua orang ingin sukses dan berhasil menggapainya disebabkan tidak menempuh jalan-jalan yang sudah dibentangkan Allah. Jalan itu adalah agama yang termasuk dalam kitabullah. Realitas kehidupan saat ini tidak banyak manusia yang konsisten mengamalkan agamanya. Akibatnya, hidupnya menuai kegagalan dan sengsaraan. Sebaliknya, keberhasilan dan sukses akan diraih asalkan menempuh jalan yang benar. Namun, harus menjadi kesadaran bersama. Semakin sulit jalan dilalui, semakin besar kesuksesan yang akan diraih. Itu hukum sunnatullah yang harus kita ikuti. Yang keenam, mengimani Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad, menggunakan bahasa Arab dan membacanya bernilai ibadah untuk dijadikan pedoman hidup manusia, agar bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan maksud atau tujuan tentang keberadaan alam semesta ini, termaksud manusia dan keberadaan makhluk yang lain. Tanpa memahami Al-Quran, kemauannya tidak akan diketahui oleh manusia. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.306 ayat. Pendapat lainnya terdapat 6.000 ayat. Adapun yang berpendapat 6.616 atau 6.666 ayat. Namun lain dari Al-Quran adalah Alkitab. Nama lain dari Al-Quran adalah Alkitab, Al-Karim, Al-Furqan, Al-Bayan, dan Az-Zikir. Tujuan pokok Al-Quran, yakni 1. Akidah, 2. Syariat, dan 3. Akhlak. C. Kedudukan Al-Quran adalah 1. Sebagai wahyu Allah, 2. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad, yang ketiga sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim dalam menjalin setiap aspek kehidupan, 4. Sebagai korektor dan penyempurna terhadap kitabullah sebelumnya atau kitab suci yang lain. D. Isi dan kandungan Al-Quran. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman mereka yang ingin mencapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Ajaran Al-Quran sangat luas dan mencakup keseluruhan aspek kehidupan. Al-Quran turun dalam masyarakat yang sudah mengenal baca, tulis, dan berpikir. Jika dikaji dari garis besar isinya, maka Al-Quran mencakup 1. Akidah, 2. Ibadah, 3. Akhlak, 4. Muamalah, dan 5. Syariah, dan 6. Tarikh atau kisah-kisah. Dan yang terakhir, tazkir atau peringatan, dan ada satu lagi, dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. E. Bukti kebenaran Al-Quran. Yang pertama, keindahan dan ketelitian redaksi Al-Quran. A. Keserasian jumlah dua kata yang bertolak belakang. B. Keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya. Yang kedua, pemberitaan gaibnya. Yang ketiga, isyarat ilmiahnya. A. Teori tentang expanding universe. B. Pergerakan bumi mengelilingi matahari. C. Manusia diciptakan dari sebagian kecil sperma pria dan yang setelah terfertilisasi berdempet di dinding rahim. F. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah memberi petunjuk keagamaan kepada manusia mencakup 3 pokok, yakni akidah, syariat, dan akhlak. G. Cara Al-Quran mencapai tujuan. A. Mengajak manusia memperhatikan alam semesta. B. Mengajak manusia untuk memperhatikan jati dirinya. C. Mengajak memperhatikan sejarah umat muslim. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.